Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025, izinkan kami, nama Muhammad Sahrudin Daud, unit kerja SMA Negeri 1 Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112156. Insya Allah di kesempatan hari ini, pada pagi hari yang ceria ini, kami akan melaksanakan uji kinerja pada sekolah SMA Negeri 1 Kroya, tepatnya di kelas 11 C1 dengan materi membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan di kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan beberapa manfaat untuk kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana, sehat kabar kalian? Sehat. Oke ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat dalam rangka mencari ilmu pengetahuan ya, sebab yang akan menjamin masa depan kalian adalah ilmu. Nah, ini ya. Seberapa ganteng kalian, seberapa cantik kalian, kalau ilmunya kurang juga tidak akan sukses ke depannya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas ada pimpin untuk berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian Bapak absen dulu kalian. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 9 Oktober ya. Baik. Agustina Rahayu. Ada. Ahmad Hasanuddin. Ajeng Tri Lutfiana. Ajeng Tri Lutfiana. Ardiansah. Ardiansah. Chelsea. Chelsea. Cika Ayu Lestari. Cika Ayu Lestari. Daryl. Dina Rahmadani.
Zulkifli Sobirin. Oke. Maryatun. Nafila. Radit Eka Julianto. Lemes banget, Dit. Yang semangat. Sudah sarapan belum? Reno Hermawan. Reno. Ropila Ais. Sri Wulandari. Oke. Tiara Oktavia. Humairo. Wika Aprilia. Baik ya. Alhamdulillah semua full mengikuti pembelajaran di kesempatan pagi hari ini. Anak-anak sekalian, ya. Tujuan pembelajaran kita di kesempatan hari ini, ya. Kita sampai pada bab tentang membiasakan berpikir kritis, ya, dan mencintai iptek. Ya. Maksud dari berpikir kritis itu bukan kalian mengkritisi yang konotasinya negatif, bukan. Ya. Artinya lebih pada kita mendayagunakan, mengoptimalkan otak kita. Ya. Kan Allah memberikan anugerah yang paling spesial pada manusia. Apa rupanya? Coba, anugerah yang diberikan Allah pada kita yang paling spesial, beda dari makhluk-makhluk yang lain, atau hanya diberikan pada kita manusia, apa rupanya? Akal. Nah, ya. Apa? Akal. Ini yang membedakan kita. Ya. Yang membedakan Radit dengan kerbau, misalkan ini ya. Akal, Dit. Nah, ya. Kerbau nggak diberi akal pikiran oleh Allah. Ya, ini. Berarti kita diberi paling spesial, ya, anugerah yang paling besar, yaitu akal pikiran. Maka betul-betul dijaga dan dioptimalkan. Nah, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, berpikir kritis itu artinya mengoptimalkan akal kita, dibuat untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada ayat dan hadis yang menjadi landasannya. Tujuannya lagi, kalian mampu membaca dengan benar dan baik, termasuk mengidentifikasi bacaan tajwidnya, memahami dan menganalisis. Itu tujuannya ya. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini, ya, kita tentang membiasakan berpikir kritis. Dasarnya adalah ayat Al-Quran. Nah, nanti ya. Ini belum ke sini dulu. Nah, ini temanya membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Nah, kemudian agar pesan dan tujuan belajar di hari ini betul-betul bisa kalian terapkan, silakan optimalkan HP kalian. Ya, buka ini. Ali Imran ya, ayat 190. Silakan ya. Ali Imran ayat 190. Nah. Itu Ali Imran garis miring 3. Lah, 3 di situ maksudnya apa? Perhatikan ini. Nih, 3 ini maksudnya apa ini? Surat ketiga. Surat dalam Al-Quran ada berapa, Ardiansyah? Lupa. Coba. 114. Ya. Ini adalah urutan surat yang ketiga. Yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua? Al-Baqarah. Yang ketiga?
Ali Imran. Awas, banyak yang salah baca menjadi Al Imran. Karena kan awalnya Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Berarti kan biasanya refleks menjadi Al Imran. Nah, padahal yang benar adalah Ali Imran. Ya. Bukan Ali tangga kalian. Ali itu artinya keluarga. Ya, keluarganya Pak Imran. Berarti ada asbabun nuzul di surat ini tentang keluarga Pak Imran. Oke, ya. Jadi Ali Imran urutan surat ketiga ayat 190. Ya, nanti Bapak coba bacakan, nanti kalian tirukan bersama-sama, ya. Dan nanti ya, Bapak minta yang ditunjuk juga bisa membacanya dengan baik dan benar. Oke, ya. Ya, perhatikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, coba bersama-sama. Ya, a'udzu. Ya. Nah. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Ya. Fi khalqis samawat, di dalam penciptaan. Nah, as-samawat itu artinya apa? Langit. Ya, kalau ard itu artinya bumi. Kemudian waqtilafil lail, ya, serta pergantian atau perputaran lail itu artinya malam. Makanya ada ayat lain bunyinya wal laili idza yaghsha, itu ya. Ada kan kata lail, ya. Lail itu artinya malam, kalau nahar itu artinya siang. Ya. La ayatin menjadi tanda atau bukti, ya. Liulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Ya. Di redaksi Al-Quran itu Allah menyebutkan ada ulil albab, ulil absor, ya, ulil nuha. Ya. Itu merujuknya sama, tentang orang-orang yang memiliki akal. Ya. Pesan dari ayat ini, perhatikan, kita disuruh untuk berpikir, mengoptimalkan pikiran kita tentang ciptaan Allah. Di sini sebutkan ada langit, ada bumi, ada siang dan ada malam. Nah, kita disuruh berpikir. Ya. Nah, nanti ada tugas dalam bentuk LKPD yang akan Bapak serahkan ke kalian dan nanti dikerjakan sesuai kelompok, ya. Nah, yang kedua, lanjutan ayatnya, maaf, ini. Yang 191 juga mengatakan, perhatikan ini ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Nah, ini lanjutannya. Ya, coba silakan dibaca bersama-sama. Tuh, 2, 3 langsung. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta
tahadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini masih lanjutannya ya. Kalau tadi 190, sekarang 191. Lebih pada menjelaskan terakhir ayat 190 kan ada ulil albab, ya kan? Nah, ulil albab itu apa? Ini. Yaitu alladzina yadhkurunallaha. Orang-orang yang mengingat Allah. Yadhkuruna itu artinya mengingat. Eling kalau bahasa kitanya ya. Mengingatnya kapan? Qu'udan. Qu'udan itu posisi berdiri. Ya, terbalik. Qiyaman dulu. Qiyaman yang berdiri, qu'udan yang duduk. Ya. Kemudian wa'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Artinya apa? Ketika kita mau tidur pun sudah selayaknya kita berdoa dan mengingat pada Allah. Ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, maka kalau kita mengoptimalkan anugerah otak pikiran kita masuk kategori ulil albab, yaitu orang-orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ini ya. Jadi pemahaman tentang dua ayat ini terkait tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu membiasakan berpikir kritis adalah demikian. Ya. Selanjutnya kembali, coba kalian perhatikan di HP-nya, siapkan. Bapak ingin menunjuk kalian, ya, menguji kalian tentang tes bacaannya. Nah, ya, tes membaca Al-Quran. Ya, kalian semua orang Islam kan? Nah, kita umat Islam punya kitab suci, namanya apa? Al-Quran. Nah, ya, masa sebagai orang Islam punya kitab suci, kok Qurannya sendiri nggak pernah dibaca? Nah, ini ya. Dan Quran itu mukjizat. Salah satu kemujizatan Al-Quran itu demikian. Mungkin pernah di pertemuan di kelas 10 atau kemarin-kemarin Bapak katakan, kalau kamu bisa membaca seperti abjad, ya, dan yang lain, tidak kalian baca, insya Allah kalian tetap akan mampu. Ya. Tapi kalau Quran, saya yakin kalian sudah kecil sudah belajar ya. Ya, sudah belajar, sudah bisa, ada yang sudah hatam. Tapi kalau Quran itu dibiarkan saja, digeletakkan saja, nggak pernah dibaca, atau mungkin setahun sekali dideres pas bulan Ramadan, saya jamin akan kesulitan kalian. Ya. Angel lagi bacanya, nggak lancar lagi. Oke, ya. Maka coba di 190 ini, ya, sebagai tujuan pembelajaran kita, kalian baca dengan baik dan benar, baru kemudian kita bahas dari identifikasi tajwidnya. Ya. Ardiansah, silakan baca ayat itu. Ya. Ya, maju saja nggak apa-apa. Ini. Nah, biar kelihatan. Awas, kena kabel. Ini. Sini. Nah. Yang keras suaranya. Terus yang ayat selanjutnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, tepuk tangan untuk Ardiansah. Ya, silakan duduk kembali Ardiansah. Ya, taruh sini. Baik, Ardiansah. Ya. Ardiansah.
Nah. Selanjutnya dari perwakilan perempuan, ya, Saudari Wika Aprilia. Nah, coba maju ke depan. Nih, sama ya, Ali Imran 190 sampai 191. Nah, nih. Oh, jangan cepat-cepat, tenang. Li ulil albab. Terus? Yadhkurunallaha. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Oke, tepuk tangan untuk Wika. Nah, ya. Oke, ya. Selanjutnya, mari perhatikan pembahasan tajwidnya. Kalau yang ini nanti terkait materi kedua tentang berpikir kritis ya. Nah, kata kunci pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah ini, berpikir kritis tadi ya. Tadarusnya nanti kita baca tadi kalian. Nah, ipteknya kita ambil dari hadis tadi. Tadabbur nanti ada gambar yang akan kalian dibuat tugas LKPD-nya. Membaca tartil. Nah, membaca tartil yang akan kita bahas kemudian. Ulil albab dan ilmu tajwid. Ulil albabnya nanti di belakang. Nah, ini pembahasan tajwidnya. Identifikasi tajwid. Perhatikan, ya. Di awal ayat itu ada bunyi kalimat bunyinya inna, ya. Kalian ingat ilmu tajwid dasar sekali ini. Dan insya Allah materi ini ketika kalian madrasah, MI atau SD sudah ada ini semestinya, ya. Inna, ya. Ini namanya apa? Gunnah. Ya, gunnah. Kemudian sebabnya apa? Nun bertasdid. Makanya yang lengkap namanya gunnah musaddadah. Ya. Ada dua huruf dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai bacaan gunnah musaddadah. Ada yang tahu? Selain nun, huruf apa lagi? Mim. Nah, nun dan mim. Ya, kalau nun contohnya inna. Kalau mim, coba jadi kelompok ini. Yang mim contohnya mim bertasdid. Bacanya gimana contohnya? Ingat? Ayo. Mim bertasdid. Cari ingat-ingat hafalan kalian. Mim yang bertasdid. Oh, jangan bertasdid ya. Bertasdid. Nah, itu. Bertasdid. Apa? Boleh. Ayo. Ayo yang lain juga siapkan. Mim gimana? Nah, coba lanjutkan ayatnya seperti. Oke. Amma yatasaalun. Tuh, ya kan? Amma yatasa mim bertasdid. Ya. Atau ada lagi di Al-Qur'an bunyinya lama, ya. Lama tak jumpa. Oh, itu bukan Quran. Itu kan ya. Nah, kalau lamanya ada Quran. Lama. Nah, itu. Jadi ingat-ingat huruf gunnah musaddad itu ada dua. Yaitu apa? Nun dan mim. Oke ya. Namanya gunnah musaddadah. Nah, kemudian yang kedua. Al. Ini ya. Nih, ini al. Al ada berapa dalam ilmu tajwid? Ya, ingat-ingat. Ada berapa? Dua sama. Satu al-qamariyah, dua as-samsiyah. Nah, ini ya.
ada as-samsiyah dan ada al-qamariyah. Hurufnya ada berapa? Al-qamariyah berapa, as-samsiyah berapa? Nah, ini banyakan lupa. Padahal materi-materi dasar kadang kalian. Ya, huruf hijaiyah ada berapa? 28. Ya. 28 bagi 2 berarti berapaan? 14 kan? Nah, al-qamariyah 14, as-samsiyah juga 14. Di antara huruf as-samsiyah adalah sin. Nah, tanda daripada as-samsiyah itu bagaimana? Cara bacanya ya. Alnya suara lamnya hilang. Kalau penulisannya masih ada, ini, ya kan masih ada kan alif, lam, ya. Tapi lamnya nggak dibaca, seperti hilang. Kamu bacanya apa ini? Ini. As-samawati. As-sam, kayak nggak ada lam kan ya. Beda dengan alhamdu wal asri. Nah, itu alnya tampak kan ya. Tulisannya juga ada, lamnya juga dibaca. Itu yang membedakan antara as-samsiyah dengan al-qamariyah. Ingat ya? Nah, sebenarnya Bapak mengulang ini materi ini. Sekali lagi materi dasar ketika kalian waktu SD, MI dan SMP ini. Kemudian yang ketiga, wan nahari. Ya, ini lebih ke ini ada alif nih. Bukan kalau nun tasdidnya nanti masuknya ini juga masuk guna musaddadah ya. Tapi ini pada ada alif. Setiap ada alif jatuh setelah fathah itu namanya apa? Bacaan apa? Mad. Ya, mato bi. Huruf mad ada berapa? Ya, huruf mad. Homero ada berapa? 2, enggak kurang 2. Huruf mad ada berapa ayo? 3. Ya. Alif, iya, wawu, ya kan? Alif, iya, wawu. Singkatannya menjadi apa? Ayu. Oh, itu ya. Ayu itu alif, iya, wawu. Nah, di sini wan nahari matobi'i karena ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Wan nahari. Matobi'i panjangnya berapa alif? Duh, lupa lagi. Zul, berapa alif Zul? Matobi'i 1 alif. Ya, 1 alif. 1 alif berapa harokat? 2 harokat. Makanya bacanya kan wan nahari, wan naha. Nah, itu wan naha. Nah, itu. Ya. Selanjutnya nomor 4. Qiyamau wa qu'udan. Nih ada tanwin tuh ya kan? Bertemu huruf apa ini? Wawu. Bacaan idgham biguna. Huruf idgham biguna ada? Ada berapa Mariatun? 4. Apa Tun? Loh, ayo. Ada apa? 4 itu apa-apa? Wawu, terus? Ya, terus? Nun? Mim. Yang urut menjadi ya, nun, mim, wawu. Bunyinya menjadi apa? Yan, mu, ya kan? Nah, yanmu baru ingat kalian. Nah, nomor 5 ya, kholaqta. Nah, ini bacaan apa? Qalqalah. Qalqalah juga ada berapa? Ada 2. Qalqalah apa sama apa? Sugro dan kubro. Itu ya. Nah, kemudian yang ke-6 adzaba. Ya, mato bi. Ya, sama dengan ini. Mato bi. Nah, itu pembahasan tajwid kita. Karena apa? Ya, membaca Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Kalau kita membaca selain Quran, ya, kayak baca abjad, gedrik atau yang lain, nggak usah pakai aturan. Mau baca ini Ibu Budi, misalkan ini Ibu Budi, ya nggak salah. Tapi kalau bahasa Arab, ya kalau panjang-panjang, kalau pendek. Oke ya? Oke. Nah, kembali ke sini dulu. Ya, nih kita sudah membahas tentang tajwidnya. Sekarang dasar yang kedua dari hadis. Temanya tadi kan berpikir kritisnya ya sudah. Kemudian mencintai ipteknya. Nah,
Mencintai iptek itu oleh hadis jelaskan demikian. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru. Ini kurang tak satu ya. Wala tatafakkaru fillah. Ya, kita berpikir tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali berpikir masuk pada wilayah ketuhanan. Ya. Sudah cukup urusan ketuhanan, kita hanya wajib yakin Allah itu satu. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, Allah itu ada. Sudah selesai. Nggak perlu mikir, oh Allah jam segini lagi apa ya? Ya, Allah jam segini lapar enggak? Nah, nggak usah. Nah, ya. Nah, ini nanti juga ada hubungannya dengan iptek. Kemudian, nah ini. Perhatikan, ada dua gambar. Perintahnya adalah dalam Al-Quran, afala yatadabbarun. Apakah kalian tidak berpikir? Nah ini. Satu gambar apa ini? Langit. Ya. Yang satunya gambar apa ini? Enggak, lebih tepatnya apa lagi ini? Pondasi. Nah, ya, pondasi. Coba. Ya. Kelompoknya ini, Ais, coba terangkan perbedaan kedua gambar ini bagaimana? Ini terkait penciptaan Allah, coba. Ya. Coba. Nih ulangi. Nah, ini. Lupa. Nah. Ya. Oke, ya. Intinya tadi sama, ya. Kita diajak berpikir, ya. Mudahnya adalah perhatikan. Langit, ini pondasi. Ya. Pondasi untuk menopang apa? Bangunan. Oh ya. Tapi kalau langit, kalian perhatikan langit, ada penopangnya enggak? Enggak ada. Nah, ini ya. Ya. Sama ketika pencarian Tuhan katakanlah ya. Kita bisa lihat dengan dua gambar ini sudah menemukan juga. Ya, langit itu ciptaan yang tidak ada penopangnya. Di dunia ini nggak ada sesuatu yang di atas yang tanpa penopang kecuali langit. Selain itu pasti membutuhkan pijakan bumi semua. Taruhlah sampai pesawat terbang juga sama. Nah, paham ya? Jadi dua gambar ini demikian bicaranya. Ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini. Nah, ini gambar apa? Ya, kertas terkait pesawat terbang. Ya, ketika waktu kalian kecil. Nah, ya, coba ininya. Ketika kalian kecil sering membuat ini. Ini terkait mencintai iptek kalau ini ya. Nah, kemudian ada gambar lagi ini. Nah. Ini tokoh siapa? B.J. Habibie. Siapa beliau? Presiden kita yang keempat atau ketiga? Keempat atau ketiga? Ayo. Coba diurut. Yang satu siapa presiden kita? Soekarno. Kedua? Soeharto. Ketiga? Ayo. Sebelum B.J. Habibie ada lagi. Tuh. Ya, ini presidennya sendiri. Gak tahu ini gimana. Ayo. Tak kasih bonus ini yang bisa nanti. Ulangi. Pak Soekarno, Pak Soeharto. Kemudian nomor 3 siapa? Sebelum B.J. Habibie. Sebelum B.J. Habibie siapa? Ardiansyah siapa? Seng? Seng. Apanya? Gus Dur dulu. Ya.
Gus Dur dulu, ya kan? B.J. Habibie dulu atau Gus Dur dulu? Ya benar. Ya, jangan apa kamu jangan Bapak jebak pertanyaan ini kemudian keder, ya. Gitu aja sudah keder. Pak Soekarno, Pak Soeharto, setelah reformasi Pak Habibie, ya. Kemudian setelah Pak Habibie baru Presiden Gus Dur. Setelah Gus Dur Ibu Megawati, setelah Ibu Megawati Pak SBY, setelah Pak SBY Pak Jokowi, ya, 2 periode ya. Setelah Pak Jokowi Prabowo. Nanti kamu salah ngomongnya Praroro. Nah, oke ya. Nah, waktu kecil kita pernah bermain membuat pesawat terbang dari kertas. Nah, dan Pak Habibie merealisasikan menjadi nyata. Beliau ini ya bisa membuat pesawat terbang. Ya. Dari gambar ini, foto ini kita berpikir, tadabbur tentang bahwasanya Islam juga mengajak kita untuk mencintai iptek. Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan. Nah, itu ya. Kalian ketika besar silakan ya kembangkan ilmu pengetahuan kalian. Itu ya. Ini sudah. Nah, ini lebih pada siapa ulul albab, tapi sebelum itu ya ini sebagai tugas kelompoknya. Kalian kelompoknya sudah, ya. Bapak ingin memberikan lembar LKPD, ya, ke kalian. Nah, ini. Nanti silakan kerjakan di kelompoknya masing-masing, ya. Nah. Ini berarti kamu ini kerjakan ini, ya. Nanti kita sepakati waktunya. Ambilkan dulu. Ambilkan anu. Nah, ini. Ya. Ini kelompoknya Deril. Oh, Pak Habibie sama ini ya kaliannya. Ya. Ya, 3. Ada 5 kan ini. Oke. Silakan, ya. Ini Pak Habibie-nya 2. Oke, ini ya. Kelompoknya Ardi yang tugas hadis, ya. Nah, ada berapa deh? 5. Ini dibagikan ke temannya, Dek. 4 sudah cukup. Kelompoknya 3. Ya. Tentang apa, Wik? Aduh, jatuh. Berarti yang satu lagi tentang ayat Ali Imran. Berapa ini? 5. Bentar, ini sudah tadi. Ya. Ini. Oke, ini lembar LKPD-nya. Kalian silakan kerjakan. Coba disepakati waktunya, kalian siap berapa menit nih mengerjakan itu? 30 menit? Oke. Ya. Berarti kalau ini kalian yang ini kan nanti disalin ya, kemudian baca. Nah, nanti ada pertanyaan tajwidnya kurang. Bentar. Ada enggak di sini? Yang hadis tuh perintahnya ya, jelaskan tentang ketentuan dari isi hadis tersebut ya. Kelompoknya Ariansah ya. Jadi ya semua coba 5 kesimpulan dari hadis ini ya, tentang kita disuruh berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah. Silakan kalian diskusikan jawabannya. Ya. Ya, itu aja disalin di situ. Nah, yang kelompok ini adalah tentang ciptaan Allah. Nah, ini gambar apa ini? Kondisi langit ketika waktu apa? Nah, sore. Kalian jelaskan aja di sini. Deskripsikan ya, ilustrasikan di sini.
Nah, kemudian yang kelompok ini ada yang Presiden Habibie dengan pesawatnya, silakan ya. Dengan ini waktu malam, ya. Silakan. Nah, kemudian hasil proyek kalian itu ya, nanti silakan Bapak pengen kalian presentasikan ke depan, ya masing-masing kelompok itu. Ya. Silakan, salin. Jadi acuannya adalah ayat tadi di awal tentang Ali Imran itu ya. Ini tentang ini dengan hadis yang berbicara kita disuruh untuk berpikir tentang ciptaan Allah, bukan berpikir tentang Allah. Nah, bawa pensil nggak, Dit? Nggak, pakai pulpen. Oke, nah, silakan. Ya, sok silakan. Itu. Minumnya mana kamu? Nah, diminum. Nah, duduk capeknya. Masih oke ini. Oke. Itu deh. Kurang berapa lagi? 29. Oke. Kalian sudah siapkan kertas HPS-nya juga? Ada? Nah, itu yang di HPS kalian salin ayatnya. Ya. Yang di HPS tuh, ya. Salin 2 ayat ini. 190 sama 191 kelompoknya. Jadi ada tentang proyek ini, ya. Yang LKPD-nya, kemudian kalian salin, ya, syukur-syukur menjadi bentuk kaligrafi. Maka kan kalau yang bawa pensil, pakai pensil, dibuat bentuk kaligrafi. Ya, perwakilan kelompoknya saja silakan. Yang di HPS, ya, Adiansa ya, kalau ini sudah ya. Nah ini. Ada HPS-nya? Sudah? Nah, buat. Kok bagus juga tulisan Arabnya? Ya, buat kaligrafinya. Siapa yang bagus tulisan Arabnya? Bel. Ya, coba nih di HPS ini. Sudah ada itu HPS-nya. Nah, coba siapa yang mengerjakan itu kaligrafi? Gak usah lengkap ayatnya, nggak apa-apa untuk kaligrafi, ya.
Bisa ngambil ini ya yang pendek atau yang ini, yang hadis ini nggak apa-apa, silakan untuk kaligrafinya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru, tapi ini kurang tak ya, kurang tak satu. Silakan gunakan waktunya, nanti presentasikan ke depan ya. Ayo. Pelan-pelan. Ayo Humero, buat kaligrafinya. Yang pendek aja, yang hadis tuh, yang tafakkaru atau yang itu. Nah, sok, iya, yang bagus. Gimana? Iya, tadi dulu. Gimana? Satu aja nggak apa-apa. Kalau untuk kaligrafinya satu aja nggak apa-apa. Atau kalau pengen duanya nggak apa-apa. Perwakilan kelompok aja, satu aja. Kalau yang tugas LKPD-nya biar dua tadi kan. Sok, satu. Nah, yang bagus. Mau ngambil yang Quran atau hadis? Nah, yang pendek hadis, lebih pendek. Tapi yang hadis itu taknya kurang satu ya. Wala tatafakkaru. Kalau yang depan taknya satu, yang kedua taknya harusnya dua itu. Yang ngambil hadis, perhatikan. Ya, ini taknya kalau kurang lihat nih, taknya kurang satu nih. Ya. Kaget. Kau biasa buat kaligrafi San? Ayo, nggak apa-apa, yang bagus. Sudah ininya. Sok buat kaligrafinya. Sok. Nah. Iya, salah satu yang pendek aja nggak apa-apa, biar cepat. Ya, yang penting bagus kan itu. Itu tangan apa? Tangan lagi sih Pak. Apa? Simbolik kah? Oh. Dia hebat berarti itu tangan. Sing aslinya mana? Project itunya selesaikan, nanti presentasi, kemudian baru kalian kerjakan yang kaligrafinya. Coba nih, telungguan menitan mana ya? Ya, berkurang. Ya sesuai tugas, terus presentasi, terus penutup, cukup ya. Oke.
Sudah, Det? Biasa buat kaligrafi enggak? Hah? Udah biasa, bacanya aja. Ini Hasan, bagusan. Kaligrafinya bagus. Bisa juga lagi gimana? Ya. Ya udah biarin aja nanti. Ya, sekalian bahas presentasi aja di bawahnya. Kaligrafi bagus lagi pakai pensil kalian. Tuh. Biar tambah bagus tulisannya untuk yang tugas kaligrafi. Gimana? Siapa tadi? Hah? Gimana? Yang kaligrafi itu gimana? Ya di HPS. Nah, ini perwakilan aja. Silakan mau pilih yang ayat 190 atau yang hadis ini. Silakan. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Kalau 90-nya aja kan, Pak? iya enggak apa-apa ya, satu ayatnya saja. Boleh. Ya.
Minum itu dikasih minum ya itunya. Ya. Ya udah, lanjutin. Nah. Sudah, San? Yang ayat atau hadis, San? Hadis. Ya. Udah, oke, nanti. Suara lancar aja. Yang itunya yang tugas satu-satunya sudah semua. Ya. Nanti proyek itunya dipresentasikan ya, sini ya. Gimana? Oh, itu. Coba tugas proyeknya sudah ada yang selesai? Ya, nanti silakan presentasi ya.
Sudah kelompoknya Mariatun? Tinggal kaligrafinya saja. Oke. Ais, kelompoknya sudah? Sudah? Oke. Sambil menunggu silakan langsung presentasi kelompoknya Ais ke sini. Ya. Ayo semuanya maju. Iya, yang tugas itu. Di bawah itunya. Semuanya? Ya, kalian semuanya ke sini. Ayo, Rel. Oke. Ini yang mengamati gambar dan ilustrasikan ya. Oke, silakan Nes. Nah. Ya, yang ini, Deril yang gambar itu. Sini Del kamunya. Nah, di sini dekat saya. Nah, enggak apa-apa. Sini. Nah, ayo sini. Mana itu ya? Oke, sini, geser. Ya, silakan. Salam dulu, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan Silakan. tentang B.J. Habibie. Ya. Beliau adalah B.J. Habibie presiden ketiga di Indonesia yang berjasa dalam membuat pesawat terbang dan sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 33 yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa menembus langit tanpa izin dan ilmu dari Allah. Oke, bagus sekali. Silakan yang satunya. Nah. Ayo. Siapa? Gak apa-apa. Ayo. Saya akan mempresentasikan tentang mengamati gambar atau ilustrasi. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki akal budi mulia atau bisa disebut ulul albab, yaitu mereka yang selalu berpikir dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Mereka juga senantiasa merenungkan dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah di langit dan bumi. Dengan perenungan tersebut, mereka meyakinkan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta dengan sia-sia, melainkan untuk tujuan yang mulia. Kemudian, mereka memohon perlindungan dari siksa api neraka. Oke, siap. Nah, baik ya. Nanti untuk penilaian itu kalian tulis nama dan kelasnya nanti di kumpulan ke depan. Yang kaligrafinya mana? Ini Bapak. Oke, yang kaligrafi untuk tugas kelompoknya. Satu aja kaligrafinya. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, silakan itunya ditulis ya, nama dan kelasnya untuk lembar LKPD-nya itu. Bentar, ini kelompoknya, ini kaligrafi, kelompoknya AIS. Nah. Silakan kelompoknya Ardiansyah, sudah? Yang kaligrafinya. Oke, ditunggu. Kelompoknya Wika, sudah siap presentasinya? Ya bisa dicas 57 ya. Ya masih sebentar lagi. Ya, kasih nama kalian. Oke, sini kumpulkan. Gimana? Ini yang ini aja sesuai ini, sesuai nama nanti. Yang kelompok yang itu tadi ya.
Nah, nih. Oke. Sudah? Oke. Sudah, Ardi, ayo silakan. Ya. Maju semua ke depan. Sini. Kelompoknya. Sudah Mariatun, tadi kelompoknya. Oke, habis ini ya. Ayo silakan, kelompoknya Ardiansyah. Tentang hadis ya. Iya, nih. Ya. Nah, sini geser. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tatakkafu fillah. Ulangi salam dan sampaikan kelompok kami akan mempresentasikan hadis tentang itu. Salam dulu. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hadis. Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tattafakkaru fillah. Oke. Baik, inilah kesimpulan dari hadis tentang mencintai Iftaq. Hadis mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan mendalami ciptaan Allah. Terus? Mempelajari ilmu pengetahuan adalah bentuk syukur atas karunia akal dari Allah. Oke, ya. Terus, yang jelas, Dit. Penelitian terhadap alam membantu mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya. Ayo, Reno. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan ilmu untuk kebaikan bukan kesombongan. Oke, ya. Cinta terhadap Iftaq merupakan bagian dari ibadah dan jalan untuk meningkatkan iman. Silakan ditutup. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, itu kasih nama sudah? Nah, silakan yang belum kasih nama, sana nanti kumpulkan ke sini sama kaligrafinya. Oke, kelompoknya Ardiansyah ya. Kelompok Ardiansyah. Ayo, maju Mariatun kelompoknya. Sini, nah, ininya dipegang biar jelas ya. Oke. Geser sini. Nah,
Geser Jul. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan ini aja. Ayo. Gambar ini menjelaskan tentang keindahan langit senja dan silu masjid dan bulan sabit. Ya. Terus? Pemandangan ini mengingatkan kita akan kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman selalu mengingat Allah sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Menyadari bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Belajar untuk selalu bersyukur dan merenungkan kebesaran Allah melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Silakan Zulkifli. Keindahan langit dan masjid ini mengingatkan kita untuk terus berzikir, beribadah, dan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, silakan kasih nama kelompoknya. Nah, kemudian yang kaligrafinya mana? Yang kaligrafinya. Kaligrafinya mana? Nah, bawa sini. Nah, biar. Nah, Jul, mana kaligrafinya? Bawa sini anu. Itu, Ajeng, awas nabrak kabel. Gede temenku. Udah. Udah, oke. Silakan, duduk awas. Silakan kelompok terakhir, kelompoknya Wika. Oke, ya nih, pegang ininya. Nah, ayo geser sini. Urut. Geser. Nah. Tiara. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tartil sesuai dengan ketentuan tajwid yang berlaku QS Ali Imran ayat 3 190 dan 191. Bukan ayat, surat ketiga. Ya, nah, surat ulangi. ketiga, Ayat 190 dan 191. Iya. Oke. Terus? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terus? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ayo jangan adzabannar. Terus? Jadi pada awal kalimat ada guna musadadah karena ada nun bertasydid. Terus yang kedua ada matabi'i karena fa kasroh diikuti sukun. Terus ada lam samsiah karena alif lam bertemu huruf sa. Sin. Oh ya, sin. Nah. Terus ada wahtilafil laili dibaca idgham bila gunah karena apa? Karena apa wahtilafil laili bacaan apa?
Fil lailinya. Oh, fil laili bacaan. Idgham bilaguna. Apa? Idgham karena apa? Karena Idgham kan rumusnya nun sukun atau tanwin. Di situ nggak ada nun sukun atau tanwin, Fil. lam komariah. Waqtilafil ya matobi'i itu kan la waqtilafil, ada alif jatuh setelah fathah. Nah, ya lanjut ya. Terus wan nahar lam Nah. samsiah. Terus apa ki? La ayati li ulil albab. Ini belum. Idgham bilaguna karena apa? Karena tanwin. Mana tanwinnya mana? Liulil albab nafilah. Ini Coba. bukan sampai albab, sampai ini liuli. Iya, liuli. Liuli apa? Karena apa idgham biguna? Tuh perhatikan tuh. Karena apa? Karena Pokoknya kalau idgham bilaguna itu rumusnya ada nun sukun atau tanwin. Ini kan nggak ada. Tuh ya. Nah, bukan idgham bilaguna. Nah, lanjut terus. albab karena ada apa ki dibaca? Al-Qamariyah karena ada kasroh diikuti. Iya. Duduk. Al-Qamariyah karena ada al bertemu lam. Iya, Nah, ada lam. Ya, terus itu bacaannya. Allazina ada huruf za karena alif lam samsiah. Ya, cukup yang identifikasi tajwidnya. Lanjut. Tentang uraiannya. Artinya dan uraiannya. Ada enggak? Nah, silakan. Nah, penjelasan dan uraiannya. Artinya kayak biasa. Dibaca bikin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ayo yang jelas. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, silakan. Terus, Umero, sampaikan apa? Penutup, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah dikasih nama? Nah, ya, kasih nama nanti kumpulkan sini ya. Sama kaligrafinya, ya. Ya disusul aja, nyusul nanti. Ya itunya kasih nama dulu. Ya kelompoknya Wika. Ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, ya terima kasih tadi presentasi kalian sudah baik dan bagus, ya. Bahwasanya kita sebagai manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Ini sebagai kesimpulannya ya, mengulas lagi. Diberikan oleh Allah akal pikiran, kita gunakan untuk apa namanya? Berpikir ya, mendagunakan, berangan-angan tentang makhluk ciptaan Allah. Nah, ya. Kemudian dari situ muncul kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Ya, sehingga bisa menciptakan sebagaimana layaknya Pak Presiden Habibie. Gitu ya. Nah, ini poin penting dari ayat ini. Ya, yang kemudian dikuatkan oleh hadis tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Nah, ya. Sebagai kesimpulan akhir, ya, perhatikan
Di akhir ayat itu ada nama ulul albab. Nah, apa ciri-cirinya? Ya. Pertama, memiliki akal pikiran yang lurus, nggak bengkok, nggak aneh-aneh pikirannya. Nah, ya. Kemudian nuraninya bersih, menjadi hamba Allah. Seperti kita, kalian ingat jalankan perintah Allah, terutama apa? Sholat 5 waktu. Nah, kemudian waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya. Ya, nggak usah yang aneh-aneh. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak sia-sia, dan akhirnya hidupnya semakin dekat atau takarub dengan Allah. Jadi kalau kita itu pikirannya digunakan ke hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah itu ya. Selanjutnya tanda ulil albab. Ya, tadi sebagaimana ayat tadi, ketika kita duduk, berdiri, mau tidur, jangan lupakan Allah. Nah, ini sebagai kesimpulan akhir di pelajaran kita kali ini ya. Sekali lagi adalah ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah memiliki perbedaan dengan makhluk lain. Diberi anugerah yang terbesar yaitu akal pikiran. Kita gunakan seoptimal mungkin. Nah, kemudian ada pertanyaan tidak? Nah, dari hasil belajar kita kali ini, silakan. Ya, bisa enggak nih pikiran kita? Ya, ini kan anugerah terbesar otak kita. Kemudian ada orang otaknya nggak bisa berpikir atau ngeblank atau malas. Ini sebabnya apa? Sebabnya apa? Coba. Padahal kan anugerah terbesar kita nih, diberi pikiran, diberi otak. Kok kemudian otak kita nggak bisa mikir, ngeblank, kenapa? Ya tidak hanya karena malas, karena apa? Karena nafsu. Terus ada lagi penyebab penyakit zaman sekarang. Ya, otaknya sudah tercemari oleh zat-zat psikotropika. Tuh, ya, zat-zat psikotropika, obat-obatan terlarang. Makanya jauh jangan. Nah, ini bisa menjadikan otak kita menjadi malas bekerja, semakin menyempit, malas. Nah, ini harus dihindarkan. Itu ya. Jadi anugerah Allah yang paling besar ini yang membedakan kita dengan hewan ini betul-betul harus dijaga. Itu ya. Nah, kemudian ya. Terima kasih untuk pembelajaran di kesempatan siang hari ini. Ingat pesannya apa? Tetap setia mencintai ilmu. Nah, ya, tetap setia belajar, ya. Jangan patah semangat, ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan dengan temannya untuk tetap rajin belajar, ya. Kira-kira demikian yang Bapak disampaikan di kesempatan pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pelajaran selanjutnya ya, tentang penguatan keimanan kita terhadap kitab-kitab suci Allah. Baik, sebagai penutup pembelajaran di siang hari ini, silakan Ketua kelas untuk menutupnya dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, terima kasih.
Sekian, sampai bertemu di pelajaran yang akan datang. Ya.